Ya, viral ratusan mahasiswa baru Universitas Brawijaya Malang mengundurkan diri. Twitter resmi mengganti logo ikonik burung biru menjadi huruf X berwarna hitam putih. Ya, pemirsa, bagaimana janjinya kalau bambu disulap menjadi bahan pembuatan gitar? Halo pemirsa, apa kabar Anda? Ya, 3 berita tadi membuka perjumpaan kita di OK Zone Update hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan, dan berikut OK Zone Update selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasi pertama dari Malang, Jawa Timur, di mana sebuah video merekam ratusan mahasiswa baru di Universitas Brawijaya Malang yang memilih untuk mengundurkan diri dan viral di media sosial. Kira-kira kenapa ya pada mengundurkan diri? Warganet dihebohkan foto ratusan calon mahasiswa Universitas Brawijaya yang mengundurkan diri usai pengumuman SNBT. Pihak Humas Universitas Brawijaya Malang membenarkan atas unggahan di media sosial tersebut. Sebanyak 83 calon mahasiswa baru dari jalur seleksi mandiri berbasis prestasi atau SNBP atau 11,5% dari penerima tidak melakukan registrasi ulang. Sementara calon mahasiswa baru yang tidak daftar ulang melalui jalur seleksi mandiri berbasis tes SNBT adalah 430 orang atau 17,5%. Mahasiswa yang tidak daftar ulang di SNBP itu ada 83 orang atau 11,5%. Sedangkan yang SNBT yang tidak daftar ulang sekitar 430 orang atau 17,5%. Humas Universitas Brawijaya Malang menambahkan jika alasan mahasiswa baru tidak melakukan daftar ulang seperti diterima di kampus lain atau ikatan dinas. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sementara tingginya kebutuhan sekolah membuat banyak siswa memakai seragam bekas yang masih layak pakai. Di Bangkalan, Madura, pemirsa, sejumlah siswa menggunakan rok hitam karena belum bisa membeli seragam baru. Memasuki tahun ajaran baru, para orang tua siswa dibuat pusing dengan tingginya biaya untuk putra-putri mereka yang akan masuk sekolah. Termasuk diantaranya biaya seragam baru yang bisa mencapai 1,5 juta rupiah. Kondisi ini membuat para siswa yang orang tuanya kurang mampu harus rela memanfaatkan seragam bekas yang masih layak pakai meski warnanya sudah pudar. Tak hanya baju seragam bagian atas, mereka juga untuk sementara memakai celana panjang atau rok yang berwarna hitam untuk seragam bagian bawah. Para siswa mengaku seragam bekas layak pakai ini mereka dapatkan dari kakak mereka yang sudah lulus atau dari pemberian orang lain. Kami sudah mengarahkan kepada kepala-sekolah, seluruh kepala sekolah yang ada di Kabupaten Bangkalan bahwa yang pertama tidak ada pemaksaan pembelian seragam dan kami minta tolong agar siswa diperkenankan untuk menggunakan seragam layak pakai, entah itu dari kakaknya atau dari saudaranya atau dari manapun selama masih layak pakai. Pihak sekolah SMA N4 Bangkalan mengakui banyak siswa mereka dari kalangan menengah ke bawah sehingga tidak mampu langsung membeli seragam baru. Sekolah pun mengizinkan para siswanya untuk memakai seragam bekas. Para siswa juga diperbolehkan membuat atau menjahit baju seragam sendiri, tidak harus membeli kain seragam yang disediakan di sekolah. Bahkan pihak sekolah mengaku mereka setiap tahunnya mengumpulkan baju seragam siswa yang baru lulus agar bisa dimanfaatkan atau dipakai para siswa baru yang tidak mampu membeli seragam baru. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Nah, selanjutnya ada yang viral juga nih pemirsa, di mana sebuah video merekam aksi seorang pria yang mengganggu turis asing
di lokasi wisata yang ada di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Video itu pun viral di media sosial. Video berdurasi 1 menit 7 detik ini merekam momen rombongan wisatawan asing mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat berkunjung ke wisata Goa Tetes di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dalam video viral ini terlihat salah seorang warga yang memakai baju berwarna merah mengarahkan rombongan wisatawan asing ke loket masuk wisata Goa Tetes, namun dengan bahasa yang kurang sopan. Salah seorang wisatawan asing perempuan dalam video tersebut terlihat tak nyaman saat direkam oleh warga. Akibat mendapat perlakuan tidak menyenangkan, akhirnya rombongan wisatawan asing tersebut tidak jadi masuk ke lokasi wisata Goa Tetes. Bisakah kita berjalan ke bawah? No. Jadi perlu saya sampaikan, perlu saya jelaskan bahwa diduga itu adalah seseorang yang mungkin ada di sana dan bukan warga Pronojiwo dan bukan pemandu wisata lokal, bukan pemandu wisata Pronojiwo Lumajang. Saya mengharapkan bahwa kalaupun memang ada turis atau wisatawan, didampingi oleh guide. Aksi tidak menyenangkan yang dialami wisatawan asing ini jelas mencoreng industri pariwisata tanah air. Bisakah kita berjalan ke bawah? No. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho melaporkan. Nah pemirsa, ada yang unik nih, di mana umumnya ketika kita pulang dari ibadah haji pasti akan dijemput oleh keluarga. Tapi tidak dengan seorang jemaah haji yang satu ini, di mana dijemput oleh polisi sesaat setelah tiba di asrama haji Manggar, Balikpapan. Kok iyo dijemput polisi, kenapa ya? Inilah video penangkapan seorang jemaah haji yang baru saja pulang ke tanah air. Dia adalah Adil alias Ade yang ditangkap sesampainya di asrama haji Manggar, Balikpapan beberapa waktu lalu. Selama beribadah haji, Adil ternyata telah menjadi buronan polisi dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ade menjadi salah satu tersangka penyalur pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Malaysia. Sindikat tersebut terbongkar dalam operasi TPPO yang dilaksanakan Satgas Polri serta TNI pada bulan Juni lalu di Pelabuhan Tunontaka. Kronologisnya penangkapan DPO ini pada hari Kamis tanggal 13 Juli sekira jam 22.00 DPO ini telah ditangkap oleh LO Polres Nunukan bersama dengan anggota unit Reskrim Polsek Bandara Sepinggan, Balikpapan. Dengan ditangkapnya Ade, total ada 19 tersangka yang ditangkap. Sementara total korban yang berhasil diselamatkan mencapai 148 orang. Kini, Adil ditahan di Mako Polres Nunukan dan terancam dijerat pasal pemberantasan TPPO dengan pidana 10 tahun penjara. Ya pemirsa, tangan-tangan kreatif pekerja seni di Bogor, Jawa Barat ini berhasil menyulap bambu menjadi bahan pembuat gitar akustik. Selain menambah nilai ekonomis, bambu berbahan gitar ini bisa menghasilkan suara yang jernih. Keren! Sekelompok pengrajin seni yang tergabung dalam Lembaga Pendidikan Seni Nusantara menciptakan eksperimen dengan mengolah tanaman bambu menjadi gitar akustik. Berawal dari minat untuk mengembangkan pengetahuan dalam seni musik, mereka mencoba menjadikan bambu sebagai bahan dasar untuk membuat gitar. Siapa sangka, kreativitas itu menghasilkan sebuah karya seni yang membanggakan. Di bengkel sederhana yang terletak di Gang Masjid, Kelurahan Cilendek, Kecamatan Bogor Barat inilah setiap proses pengerjaan dimulai. Proses pembuatan gitar bambu ini cukup rumit. Butuh ketelitian dan keterampilan tersendiri untuk mendapatkan hasil gitar yang sempurna. Pertama, bambu yang dipilih untuk bahan dasar gitar ialah bambu yang sudah melalui proses perendaman dan pengeringan selama 2 tahun. Kemudian bambu tersebut dibelah menjadi berukuran 4 cm dan dipilah untuk kemudian dibentuk menjadi sebuah gitar. Oke, dari mulai ditebang itu kurang lebih setelah ditebang itu si bambu akan direndam selama 1 tahun dan diangin-anginkan selama 6 bulan kurang lebih. Jadi
paling enggak 2 tahun baru bisa kita proses menjadi sebuah barang atau sebuah alat gitu ya. Si bambu itu dibelah-belah, mulai dibelah-belah sampai menjadi kira-kira seukuran 4 sentian lah, sepanjang bodi gitar. Nah itu nanti kalau di sini kita harus melalui proses tapping, maksudnya setiap bilah itu sendiri dia menghasilkan nada apa gitu kan, dengan berat seberapa ya kan, terus dia menghasilkan nada apa. Dari nada-nada itulah kita cari nantinya formula untuk dijadikan soundboard atas dan bawah. Kira-kira seperti itu proses dasarnya ya. Dari mulai pengeleman segala macam itu semua sudah terukur, boleh dibilang. Selain dari kualitas bahan yang digunakan, pemilihan bambu sebagai bahan baku pembuatan gitar merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap lingkungan. Kami pada awalnya bukan untuk membuat gitar, tetapi untuk mengolah bambu ya, menjadi bahan akustika yang baru. Nah, kami tidak membuat angklung dan suling karena itu sudah banyak ahlinya ya. Kami membuat eksperimentasi dengan papan-papan suara yang besar, yang lebar, seperti halnya gitar, kecapi dan lain-lain. Nah, tetapi kalau kita eksperimentasi membuat alat musik dari bambu, kan hasilnya harus bagus. Ya, kami tidak ingin hanya membuat alat musik bambu ya, tanpa bunyi yang baik. Bunyi yang baik itu kan harus diukur atau menurut kriteria dari pemain. Jadi saya bukan pemain gitar ya, bukan pembuatnya, pemain bagaimana merasakannya. Karena itu setiap kali alat musik kami selesai juga kami bawa kepada pemain yang profesional di situ. Nah, kalau kami ingin membuat alat musik dari bambu, ya, tapi kan harus bagus. Jadi kalau harus bagus ya berarti saya pun membuat gitar yang harus bagus. Bagi Anda yang tertarik dengan gitar bambu ini bisa memesan terlebih dahulu. Pemasaran gitar dapat dilakukan melalui website dan juga Instagram. Untuk harga gitar sendiri dibanderol mulai dari harga Rp7 juta untuk tas terbaik pernah ada. Dari Bogor, Jawa Barat, Moharlin dan Rama Romadona melaporkan. Ya pemirsa, siapa di sini pengguna Twitter? Bos baru dari Twitter yaitu Elon Musk bikin gebrakan baru. Elon Musk resmi mengganti logo ikonik burung biru menjadi huruf X berwarna hitam putih. Kira-kira gebrakan apa ya yang akan dilakukan oleh Elon Musk ini? Twitter resmi mengganti logo ikonik burung biru menjadi huruf X berwarna hitam putih. Bos Twitter Elon Musk mengatakan bahwa pergantian logo ini merupakan sebuah langkah rebranding untuk mengubah Twitter menjadi aplikasi serba bisa, seperti aplikasi dari Cina WeChat yang memadukan layanan obrolan video, pesan, streaming, hingga pembayaran. Musk juga mengatakan X juga mencerminkan ketidaksempurnaan dalam diri kita yang membuat kita unik. Logo X mulai muncul di Twitter versi desktop. Sementara logo burung biru masih dominan di seluruh aplikasi Twitter di ponsel. Penggantian logo juga sudah dilakukan di kantor pusat Twitter. Di San Francisco, Amerika Serikat, para pekerja mulai melepas logo burung dengan X. Banyak bisnis Musk lain yang juga melibatkan huruf X seperti SpaceX serta kendaraan Tesla Model X. Ya pemirsa, usai jeda berikut ada informasi terkait gemar mengoleksi uang kuno dan langka. Ternyata bisa menjadi investasi di masa depan. Oke, Zone Update segera kembali. Ya pemirsa, usai jeda berikut ada informasi terkait gemar mengoleksi uang kuno dan langka. Ternyata bisa menjadi investasi di masa depan. Oke, Zone Update segera kembali.
Ya, kembali di Oke Zona Update pemirsa, kata siapa yang kuno-kuno itu selalu ketinggalan zaman? Ternyata koin kuno dan langka tahun 1950-an hingga 2000-an ini bisa menjadi ranah investasi bagi Anda. Seperti yang dilakukan oleh kolektor asal Purbalingga ini. Penasaran? Berikut liputannya. Beragam uang kuno milik Sutomo, seorang kolektor dan pedagang uang kuno dan langka dari Purbalingga, Jawa Tengah, tersimpan rapi di album. Uang kuno terbitan tahun 1950-an hingga 2000-an Indonesia dikoleksi Sutomo baik uang kertas maupun uang koin. Hobinya mengkoleksi uang kuno mulai berkembang dengan adanya permintaan untuk keperluan mahar pernikahan. Uang kuno yang dimilikinya dicari hingga berburu ke berbagai daerah di Indonesia. Tentang kondisi fisiknya. Kondisi fisiknya itu salah satu misalnya seperti ini. Ini masih kondisi gres tanpa lipat. Maka ini bisa disebut dengan kondisi istimewa. Indonesia orang mengatakan seperti itu. Itu akan menjadikan nilai tersendiri dibandingkan uang-uang yang kondisi dekil atau lecek gitu. Sekian lama bergelut dengan uang kuno, Sutomo banyak dikenal luas di kalangan pecinta dan penghobi uang kuno. Bahkan pelanggannya tersebar di berbagai daerah hingga mancanegara. Untuk harga jual, uang kuno dan langka bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah per koin atau per lembarnya. Banyak keuntungan yang didapat dari uang kuno. Selain untuk hobi koleksi, uang kuno dan langka bisa untuk dijadikan investasi. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi, iNews melaporkan. Nah pemirsa, selain uang kuno koin yang menarik tadi, ada juga yang menarik nih, di mana sebuah bus yang biasa dijadikan sebagai moda transportasi angkutan, kali ini berubah bentuk menjadi sebuah restoran. Kira-kira bagaimana bentuknya ya? Yuk kita lihat. Inilah sebuah bis lawas yang disulap menjadi tempat makan dan minuman atau tongkrongan bagi pengunjung di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Bagian dalam maupun atas bis yang berada di Gondosuli, Tawangmangu dapat digunakan pengunjung saat menikmati sajian makanan dan minuman yang ditawarkan. Bagian atas atap bis menjadi favorit para pengunjung karena bisa menikmati indahnya pemandangan alam di sekitar kaki Gunung Lawu sambil menikmati makanan dan minuman. Tak heran banyak pengunjung dari luar daerah menjadikan resto ini sebagai tempat berkumpul bersama keluarga maupun teman. Mereka rela antri karena kapasitasnya yang terbatas. Menarik sih, karena kan belum banyak juga ya yang mempunyai bis bisa untuk tempat makan seperti itu. Mas, tadi ini ada bagian dalam dan bagian atas, pilih di bagian atas kenapa ini Mas? Ya soalnya kan lebih kelihatan banyak view-nya ya Mas. View-nya kan sangat indah ini. Suasananya sejuk, makanannya juga enak-enak. Kalau untuk ini tadi biasanya sering kesini atau mungkin seperti apa? Kalau kesininya baru 2 kali ini, tapi kalau pas kesini view-nya keren, makanannya juga oke. Jadi bikin ketagihan. Sementara pemilik resto menyatakan ide awal menggunakan bis sebagai ikon resto miliknya. Selain itu, bis lawas ini sebagai nostalgia masa lalunya. Bis ini adalah bis menurut saya, karena saya itu di tahun 80-an juga itu masa-masa sulit. Ketika itu saya masih sekolah SMP, ya, masa-masa sulit kita lah, kan gitulah. Saya ingin mengingat masa-masa sulit itu saya sebagai ikon daripada salah satu bisnis saya ini. Resto ini menyajikan menu dan camilan Nusantara, di antaranya gado-gado, ayam goreng, tahu goreng sambal, dan jamur crispy, serta aneka minuman hangat.
Nah, bagi Anda pecinta kuliner yang ingin menikmati makanan maupun minuman sambil merasakan sejuknya udara dan indahnya pemandangan alam sekitar kaki Gunung Lawu, mungkin tempat ini dapat menjadi pilihan saat berkunjung ke Tawangmangu, Karanganyar. Dari Karanganyar, Zanuar Setiadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda pecinta bubur, wajib coba penganan yang satu ini. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ada bubur yang namanya es bubur Punokawan. Campuran bubur ketan hitam dan duriannya dijamin bikin nagih. Aduh, jadi ngiler. Bertempat di kawasan Desa Kenongo, Tulangan, Sidoarjo, kuliner es bubur Punokawan kini viral dan banyak dicari pecinta kuliner di Sidoarjo. Berbahan baku utama ketan hitam, es bubur Punokawan dicampur es krim, susu, nangka, durian, dan santan hingga memiliki rasa yang lezat dan nikmat bagi siapapun penikmatnya. Meski baru berdiri sekitar tahun 2019, keberadaan kedai es bubur Punokawan kian dikenal masyarakat Sidoarjo, khususnya di saat cuaca panas seperti saat ini. Terus ya, kayaknya ya standarnya murah. Gitu ya. Nah, daerah saya nggak ada yang jualan kayak gini ya. Baru pertama kali saya mencoba dan akhirnya suka sih. Dijual dengan harga berkisar antara Rp7.000 hingga Rp16.000 per porsi, membuat penjualan es bubur Punokawan ini melonjak hingga dalam sehari bisa menjual 100 porsi. Pengelola mengaku ide membuat es bubur Punokawan bermula dari inovasi ingin menyajikan es bubur ketan hitam dalam bentuk lain. Kelebihannya itu dikasih santan sama susu, durian, nangka, sama es krim. Harganya mulai 7.000 sampai 16.000. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke dunia hiburan, di mana banyak yang mengira musik hip-hop di Asia Tenggara tak seheboh dengan jenis musik lainnya. Namun rapper asal Singapura membantah anggapan itu. Menurutnya, aliran hip-hop termasuk bisa diperhitungkan di Asia Tenggara. Kira-kira benar nggak ya? Yuk kita lihat liputannya. Muhammad Alif Abdullah atau yang dikenal dengan nama panggung Alif ikut meramaikan Widi Fest 2023 Minggu malam. Rapper asal negeri jiran Singapura ini tampil untuk kedua kali di Jakarta menghibur ribuan penggemar musik hip-hop. Alif menyanyikan sejumlah hits, termasuk Swipe yang sukses digemari di Indonesia, terutama di TikTok karena kerap dipakai sebagai latar musik sejumlah selebritis ternama. Meski telah merilis 3 album, nama Alif berkibar saat melepas single Swipe pada 2022. Saat itu publik masih bertanya-tanya siapa yang menyanyikan lagu ini, yang ringan dan gampang dinikmati dan liriknya mudah diingat. iNews menemui Alif 2 jam sebelum naik panggung bersama 2 rapper asal Indonesia, Ben Utomo dan Ariel Nayaka. Kami berbincang mengenai lanskap musik hip-hop di Asia Tenggara masa kini. It's been beautiful, you know. We've seen exponential growth in the industry, and you know, and people, more and more people feel yang mereka bisa, you know, like really join the whole community and learn how to rap, learn how to make music and all that. So I think it's a healthy activity, you know, and mungkin boleh dijadikan sebuah activity yang akan menjadi produktif, you know, for the youth, I think, you know, and yeah, that's what I feel. Speaking about the landscape of rapper music in Indonesia, do you want to say something about that? I feel like the landscape of hip hop in Indonesia specifically has grown very, very big, especially in the past 5 years. And I feel like the hip hop in Indonesia needs to be very more, because Indonesia sangat luas. We're very huge. Selain Alif, Nayaka dan Ben Utomo, tampil pula Sheila on 7 di panggung utama yang datang pada menit terakhir menggantikan kelompok asal Inggris The 1975 yang batal hadir karena insiden saat konser di Kuala Lumpur. Ribuan penggemar Sheila on 7 segera memenuhi panggung utama dan sang idola tampil maksimal dengan hits-hits andalan. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.
Ya pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini di Oke Zone Update. Saya Kevin Pakan pamit, terima kasih, sampai jumpa. See ya.